يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara kulla syai'in khalaqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tahzanu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup setiap hamba akan sangat terikat dengan takdirnya masing-masing. Baik takdir yang menggembirakan, menyenangkan, ataupun takdir yang menyedihkan. Kesempurnaan iman seorang mukmin akan sangat ditentukan dengan keimanan dan keyakinan orang mukmin tersebut terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk ataupun juga takdir baik. Sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman itu yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasannya apapun yang menimpanya maka tidak akan pernah luput darinya, dan ia juga yakin bahwasannya apa-apa yang luput darinya tidak akan pernah menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari hatta ya'lama ma asabahu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari, sehingga ia beriman yakin tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mengetahui, yakin, beriman bahwasanya apa yang telah menimpanya tidak akan pernah luput darinya. Dan ia juga yakin bahwasannya segala sesuatu yang luput darinya tidak akan pernah menimpanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang hamba tentunya tidak ada yang pernah berharap takdir buruk. Tidak ada yang pernah berharap hidupnya itu dicampuri dengan kesedihan. Setiap orang pasti berharap kebahagiaan. Setiap orang pasti berharap senantiasa ditaburi dengan anugerah tanpa ada musibah. Setiap orang pasti berharap senantiasa diberikan kebaikan tanpa dibarengi dengan keburukan. Akan tetapi tentunya itu semua menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menentukan bagi hamba-hambanya bahwa Allah akan senantiasa menguji hambanya, baik dengan kesedihan ataupun juga dengan kebahagiaan.
baik dengan anugerah ataupun juga dengan musibah, baik dengan keburukan ataupun juga dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sungguh aku akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnatan, dengan keburukan dan juga kebaikan. Semua itu tiada lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ilaina turja'un, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepadaku. Siapa yang bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang akan didapatkan. Tapi ketika sebaliknya, maka tentunya yang sebaliknya juga. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan atau keburukan yang kita dapatkan dalam menjalani kehidupan itu sudah menjadi ketentuan. Akan tetapi sikap kita terhadap itu semua itu adalah pilihan. Kita sendiri yang memilihnya, kita sendiri yang mengambilnya. Maka oleh karenanya saat kita mendapatkan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, jangan pernah salah mengambil sikap, jangan pernah salah mengambil jalan, jangan pernah salah mengambil aturan dan ketentuan. Akan tetapi gunakanlah aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebab baik dan buruk itu pun sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita bersikap dengan sikap yang benar sesuai dengan yang seharusnya, akan menjadi pahala yang besar bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap yang terkadang muncul di sebagian masyarakat saat mendapatkan keburukan, mereka terlalu larut dan hanyut dalam memikirkan, bahkan meratapi sebab dan kronologis terjadinya takdir buruk tersebut yang menimpa dirinya. Kenapa saya katakan itu adalah sikap yang tidak baik? Itu tidak sikap yang tidak sebenarnya. Sebab ketika kita mendapatkan takdir buruk, kemudian kita meratapi sebab dan kronologis terjadinya, khawatir itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Kemudian kita dijerumuskan pada perkataan lau yang artinya seandainya. Kemudian muncullah di benak kita, andai saja tidak seperti itu, mungkin tidak akan begini akibatnya. Andai seperti ini, pasti akan seperti ini. Coba kalau tidak seperti itu, tidak akan begitu jadinya. Itu semua adalah bentuk lontaran kata dan bersitan kalimat yang ada di benak kita saat kita mendapatkan takdir buruk. Kemudian kita terlalu larut dan hanyut dalam memikirkan sebab dan kronologisnya. Maka ketika kita mendapatkan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, lepaskan diri kita dari semua sebab dan kronologisnya. Nanti khawatir iblis akan menyeret kita pada kalimat lau, dan ketika itu terjadi, maka akan membuka pintu-pintu syaitan berikutnya, yang akhirnya kita tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Inilah yang diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza." Kata Rasulullah, andai kata kalian mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka kata Rasulullah, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan pernah berkata pada diri kalian, andai saja aku berbuat ini pasti hasilnya akan begini, atau sebaliknya, andai saja aku tidak melakukan ini, niscaya akibatnya dan dampaknya tidak akan seperti begini. Tidak boleh berkata seperti itu. Tentunya itu adalah bagi orang yang terlalu hanyut dan larut.
ketika memikirkan sebab dan kronologis terjadinya nasib buruk atau takdir buruk yang menimpanya. Akan tetapi kata Rasul, walakin qul hadza qadarullah wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi kata Rasul, katakan ketika kalian mendapatkan takdir buruk, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, hadza qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir dari Allah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'ala, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang terbaik bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya zat yang maha mengetahui. Sangat boleh jadi kita tidak menyukai takdir tersebut, bahkan kita murka dengan takdir itu. Tapi sangat boleh jadi itu justru yang terbaik bagi kita. Allah lah zat yang maha mengetahuinya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata Allah, sangat boleh jadi kalian membenci dan tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh suburkanlah kesabaran, keridhaan, kerelaan saat kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab sabar itulah yang akan menghantarkan kita pada pahala yang tak terhingga, yang tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya aku akan berikan pahala pada orang-orang yang senantiasa bersabar bighairi hisab, dengan tak terhingga, tak terbatas dengan bilangan tertentu. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihlah jalan dan ketentuan serta arah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam firman-Nya Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita sukai sekalipun, supaya itu semua menjadi kebaikan dan pahala yang dilipat gandakan bagi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah teladan yang mungkin bisa kita teladani atau patut kita teladani. Kisah ini terjadi pada cucunya Abu Bakar bernama Urwah bin Zubair, di mana beliau adalah putra dari Zubair bin Awam yang menikah dengan Asma binti Abi Bakrin. Berarti Urwah bin Zubair ini cucunya dari Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan bahwasanya beliau suatu ketika ingin bertemu dengan Abdullah bin Abdul Malik. Kemudian beliau ditemani oleh putranya Muhammad bin Urwah. Akan tetapi qadarullah, putranya Muhammad bin Urwah ini masuk terlebih dahulu sebelum berangkat, masuk terlebih dahulu ke kandang ternak. Kemudian qadarullah, salah satu ternak itu menginjak putra dari Urwah bin Zubair ini sehingga tersungkur, dan qadarullah wafat saat itu juga sebelum keberangkatan Urwah bin Zubair menuju temannya tadi, yakni Abdullah bin Abdul Malik, ingin bertemu dengannya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair ini, dan beliau terkenal bahwasanya salah satu akhlak luhurnya adalah sabar terhadap takdir buruk yang Allah berikan kepadanya, termasuk pada saat itu. Kata beliau, segala puji bagi Allah. Ya Allah, engkau ambil putraku satu, aku masih memiliki 6. Dan aku yakin tidaklah engkau menguji hamba kecuali engkau telah menyiapkan pahala. Dan juga aku yakin
saat engkau mengambil, aku yakin bahwasanya engkau akan memberi yang terbaik. Tidak lama dari itu, Allah mengujinya kembali dengan ujian yang lain dan tidak kalah berat. Kakinya terkena penyakit borokan kalau istilah kita. Penyakit borok yang sangat kronis. Kemudian Abdullah bin Abdul Malik tadi mengusulkan agar kakinya diamputasi, dipotong supaya tidak menjalar pada yang lainnya, pada anggota badan yang lainnya. Kemudian didatangkanlah para tukang jagal, karena pada saat itu tentunya belum ada dokter yang canggih atau dokter apa istilahnya anestesi. Kemudian disarankan oleh tukang jagal itu agar dalam kisahnya minum khamr supaya tidak terasa sakit. Tapi apa kata Urwah bin Zubair? Kata Urwah bin Zubair, demi Allah, aku tidak akan pernah memanfaatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hanya karena aku ingin mendapatkan kesembuhan. Kemudian disarankan lagi agar minum obat tidur. Kemudian Urwah bin Zubair menolaknya juga, dan beliau lebih memilih menikmati rasa sakitnya. Kemudian dilaksanakanlah amputasi itu. Setelah selesai, potongan kakinya dipegang oleh tukang jagal tadi dan oleh Urwah bin Zubair dimintanya. Kemudian sambil dipegangnya kata Urwah bin Zubair, demi Allah yang telah membawaku dan juga membawamu, kepada kakinya itu, dan juga demi Allah yang senantiasa menyaksikan gerak langkahku, aku tidak pernah membawamu ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat betapa tegarnya, betapa tabahnya Urwah bin Zubair, ya, seorang tabi'in ketika diberikan ujian buruk yang tidak menyenangkannya tentunya. Akan tetapi beliau tetap tegar dan yakin bahwa itu semua adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun memilih sikap yang dicintai dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bersabar atas seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, juga masyarakat muslim secara keseluruhan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk tetap kokoh yakin atas seluruh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu adalah takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sanggup menghadapinya dengan penuh kesabaran, ketabahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.